Suku Jawa dalam bahasa Jawa Ngoko disebut Wong Jowo, dan dalam bahasa Jawa Kromo disebut Tiang Jawi. Merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kota Cirebon, dan Kabupaten Kota Serang, Cilegon, Banten. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khas ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini. Misalnya Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, Singosari, dan sebagainya. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, atau mereka berasal dari pendatang? Berikut ini adalah beberapa teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Menurut arkeolog Eugene De Bois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil manusia purba, Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Berbeda dengan Eugene, menurut seorang sejarawan justru berbanding terbalik. Von Hein-Geldern menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok atau Yunan di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 500 sebelum Masehi, secara besar-besaran bertahap menggunakan perahu cadik. Begitu juga Dr. Kern menyebutkan berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain, dan Kern menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut akar dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Geldern yakin bahwa suku Jawa tak berasal dari masyarakat pribumi asli. Namun, ada bukti juga melalui tulisan kuno India dan Keraton Malang yang berbeda. Pasalnya, dalam tulisan kuno India tersebut disebutkan bahwa jika beberapa pulau di Nusantara termasuk Pulau Jawa adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Akan tetapi, pada saat itu terjadi musibah permukaan air laut naik. Hal ini membuat Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan Anji Saka, seorang pengembara yang pertama kali datang di daratan Pulau Jawa dan menetap di sana bersama para pengikutnya, menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Adapun menurut Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan dalam Babat kuno Jawa. Dalam babat ini diceritakan bahwa pangeran yang berasal dari kerajaan Kaling tersisihkan bersama pengikutnya. Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil yang dibangun oleh mereka sebagai pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Jawa Cekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut Babat Tanah Jawa. Sementara itu, ditemukan sejarah yang lebih jelas menurut surat kuno Keraton Malang. Asal-usul suku Jawa berasal dari kerajaan Turki tahun 450 sebelum Masehi.
Kala itu, Raja Rum, raja dari kerajaan Turki, mengutus para penduduknya untuk membuka Islam di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni. Namun karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya yang menderita sehingga mereka pulang kembali ke negara aslinya. Kemudian pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja kembali mengirim para penduduk untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan berasal dari Coromandel. Perpindahan dipimpin oleh Aji Keller yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat dan banyak binatang buas. Konon saat itu para penduduk sangat senang karena di pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman yang subur bernama tanaman Jawi. Tanaman Jawi banyak ditemukan di mana-mana. Maka dari itu nama dari jenis tanaman inilah yang dijadikan sebagai nama pulau tersebut, yakni Pulau Jawi. Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan sebutan para penduduknya, yakni suku Jawa. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam dengan beberapa minoritas, yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha. Dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa ialah kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia setelah bangsa Arab, suku Bengali, dan suku Punjab. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselamatan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Selain terdapat di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Budaya Jawa termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Antara lain wayang kulit, keris, batik, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris karena pengaruh Majapahit. Sastra Jawa Negara Kertagama menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeolog Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura, John Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Budaya Jawa termasuk unik karena bahasa Jawa mempunyai tingkat tutur, yakni ngoko, matio, dan kromo. Bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh masyarakat Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa ini dikenal mempunyai jumlah besar kata serapan dari bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Ini karena sejarah panjang pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa. Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa ini dalam bertutur sehari-hari. Bahasa Jawa memiliki aturan perbedaan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara yang dikenal dengan unggah-ungguh. Aspek kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa dan membuat orang Jawa biasanya sangat sadar akan status sosialnya di masyarakat. Pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, bahasa Jawa aktif ditulis menggunakan aksara Jawa, terutama dalam sastra maupun tulisan-tulisan sehari-hari, sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Para cendekiawan, penulis, penyair, dan sastrawan Jawa terkenal karena kemampuan mereka merumuskan gagasan dan menciptakan idiom untuk tujuan budaya yang tinggi melalui rangkaian kata-kata untuk mengekspresikan makna filosofis yang lebih dalam. Contohnya seperti Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai semboyan atau moto nasional Republik Indonesia, Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo, Cerbasuki Mawobeo, Rawi-Rawi Rantas Malang Malang Putung, dan Tutwuri Handayani. Masyarakat Muslim Jawa umumnya dikategorikan di dalam dua kultur, yaitu kaum santri dan abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam, namun dalam praktiknya masih terpengaruh kejawen yang kuat. Mayoritas masyarakat Jawa berprofesi sebagai petani, sedangkan di perkotaan mereka berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, pedagang, dan usahawan. Secara tradisional, kebanyakan orang Jawa adalah petani,
Pertanian sangat umum karena tanah vulkanik yang subur di Jawa. Komoditas pertanian terpenting adalah beras. Tanaman pokok lainnya yang dibudidayakan adalah singkong dan lain-lain. Orang Jawa unggul dalam menjelajah lautan dan berdagang. Para pedagang dan pelaut Jawa sudah sering melakukan pelayaran di lautan antara India dan Tiongkok pada awal abad pertama. Kapal Borobudur dari dinasti Syailendra membawa pelaut dari pemukim Nusantara ke Ghana dan Madagaskar pada abad ke-8. Tetapi ada kemungkinan bahwa mereka sudah berada di sana pada awal 500 sebelum Masehi. Orang Jawa mungkin telah berhubungan dengan benua Australia pada abad ke-10 Masehi dan bermigrasi ke sana. Pemukiman mereka ada hingga awal 1600-an. Catatan Arab ke-10, Ajaib Al-Hind atau Keajaiban India, memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wak-Wak atau Wak-Wak. Mungkin orang-orang Melayu, Sriwijaya atau orang Jawa dari kerajaan Mataram kuno pada 945 hingga 946 Masehi. Mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1000 kapal dan berusaha merebut benteng Kanbaloh meskipun akhirnya gagal. Pelaut Jawa telah menggunakan sistem navigasi yang bagus dengan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan teknik perbintangan yang dinamakan Starpath Navigation. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan juga telah berkembang. Orang Jawa dikenal memproduksi kapal besar yang disebut jong. Kapal-kapal ini telah melintasi lautan antara India dan Tiongkok pada awal abad ke-1, membawa hingga 1000 orang bersama 250 hingga 1000 ton kargo. Jong dibangun terutama di 2 pusat pembuatan kapal utama di sekitar Jawa. Di pantai utara Jawa di sekitar Cirebon dan Rembang Demak, dan juga di pesisir selatan Kalimantan, terutama di Banjarmasin dan pulau-pulau sekitarnya. Pegu atau sekarang Bagu yang merupakan pelabuhan besar pada abad ke-16 juga memproduksi jong oleh orang Jawa yang menetap di sana. Pandai besi secara tradisional dihargai. Beberapa pandai besi berpuasa dan bermeditasi untuk mencapai kesempurnaan. Pandai besi Jawa menciptakan berbagai alat peralatan pertanian dan juga barang-barang budaya seperti instrumen gamelan dan keris. Seni membuat keris memberikan keterampilan yang diterapkan pada pembuatan meriam. Meriam dan senjata api membutuhkan keahlian khusus dan mungkin dibuat oleh orang-orang yang sama. Kekuatan spiritual pandai besi dikatakan dipindahkan ke meriam yang mereka buat. Kerajaan Majapahit menggunakan senjata api dan meriam sebagai ciri peperangannya. Cetbang, meriam putar isian belakang perunggu dari Jawa, digunakan di mana-mana oleh Angkatan Laut Majapahit, bajak laut, dan raja-raja saingan. Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik. Batik tradisional dibuat oleh perempuan sebagai hobi, tetapi beberapa kota dan desa memiliki spesialisasi dalam pembuatan batik, seperti Pekalongan, Kauman, Kampung Taman, dan Laweyan. Seni ukir kayu Jawa secara tradisional diterapkan pada berbagai atribut budaya seperti patung, boneka atau wayang, dan topeng. Ukiran kayu juga menonjol pada ornamen dan detail rumah. Omah Kudus yang diukir dengan rumit adalah contoh bagus penguasaan ukiran kayu Jawa. Kota Jepara, Jawa Tengah terkenal sebagai pusat lokakarya ukiran kayu Jawa, di mana para seniman dan tukang kayu secara khusus mengolah kayu jati Jawa. Terima kasih masih bersama Saka Nagari.